Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Akbar, NPM 11211397, akan membuat video tentang pemilikan perusahaan untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Ya, langsung dimulai. Pemilikan perusahaan memiliki 6 poin. Yang pertama, organ perusahaan. Yang kedua, rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, perlindungan pemegang saham. Yang keempat, peningkatan nilai tambah. Serta yang kelima, wewenang RUPS. Organ perusahaan. Organ perusahaan, komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan atau perseroan. Menurut UU nomor 40 tahun 2007 tentang UU PT terdiri dari RUPS. RUPS adalah rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan, terhadap mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Yang ketiga, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Pada umumnya, tata kelola perusahaan meliputi pemilikan atau pemegang saham, pengurusan direksi, dan komisaris sebagai pengawasan. Dalam pasal 92 dan pasal 108 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan, direksi dan dewan komisaris dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengacu kepada kepentingan perseroan, bukan kepada pemegang saham. Keseimbangan akan diperoleh jika tugas dan wewenang masing-masing telah ditetapkan dengan tegas dan harus berpedoman kepada doktrin yang berlaku. Doktrin-doktrin tersebut adalah yang pertama, fiduciary duty, yang mengharuskan direksi dan komisaris selalu mendasarkan tindakannya pada itikat baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, business judgment rules. Setiap tindakan ditunjukkan untuk kepentingan terbaik perseroan. Yang ketiga, piercing the corporate veil. Tindakan direksi atau dewan komisaris yang mungkin harus ditanggung secara pribadi oleh mereka. Dan yang terakhir, 4, ultra and intravis. Intravis, setiap tindakan direksi dan dewan komisaris harus selalu berdasarkan kewenangan yang mereka miliki atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Ultravirus atau tindakan di luar kewenangan. Rapat umum pemegang saham. Untuk menjalankan fungsinya, di perusahaan pemegang saham membentuk RUPS sebagai tempat pemegang saham mengambil keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek, personalia, perseroan, dan menyangkut kepentingan mereka. Kepentingan pemegang saham ada dua hal. Yang pertama, perlindungan sebagai investor, dan yang kedua, peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham minoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham, pengendali direksi, dan dewan komisaris. Perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. Dua hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Satu, menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Dua, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan ada juga UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham dalam bentuk syarat quorum dan syarat pemungutan suara, hak mengajukan gugatan hukum, hak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar, hak mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan, dan yang terakhir, hak untuk mengajukan usul pembubaran perseroan, hak meminta diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Peningkatan nilai tambah. Kepentingan selanjutnya dari pemegang saham adalah peningkatan nilai tambah berupa kesejahteraan akan meningkatkan bersumber dari kinerja perseroan dan pengurus pasar. Wewenang RUPS. Persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan oleh direksi, persetujuan juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, pasal 64. Yang kedua, persetujuan terhadap laporan tahunan.
terhadap pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pasal 69. Memutuskan penggunaan laba bersih perseroan, pasal 71. Menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, pasal 96 ayat 1. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, pasal 96 ayat 2. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, pasal 113. Mengangkatkan dan memberhentikan anggota direksi, pasal 94 dan 105. Dan yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, pasal 111 dan 119. Sekian penjelasan tentang pemilikan saham dari saya. Masih banyak kekurangan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.